Saya ambil contoh di antara sekian banyak bangsa Israel yang lahir di Mesir, kan semuanya nggak bisa masuk. Yang bisa masuk cuman Yosua dan Kaleb. Kenapa? Nah ini kita baca ya. Perbandingan mayoritas dengan minoritas. 10 cerita tentang 12 pengintai ya. 10 dengan 2. Nih kita ceritanya tentang lagi mengintai ya. Bilangan 13 ayat 31 sampai 33. Coba dikeluarkan. Bilangan 13. Apa akibatnya orang yang menghormati Tuhan sama orang yang tidak menghormati Tuhan? Salah satu melecehkan Tuhan, ya, menghina Tuhan dengan tidak percaya kepada Tuhan, meragukan janji Tuhan. Itu salah satu bentuk rasa tidak hormatmu kepada Tuhan. Saudara bisa bayangkan, saya pernah lihat ada seseorang yang begitu tersinggung. Karena apa? Waktu itu saya kenalin seseorang jual mesin fotokopi kepada si A. Dan biasanya saya tahu dia bisa kredit. Saya kenalin si A. Tapi begitu dia datang ke si A, dia mintanya kontan. Tersinggung itu. Yang lain lu kasih kredit. Alasan teman saya yang ini nih kenalin si A. Ya karena bapak kan baru pertama kali. Tapi saya udah ngomong sama yang jual. Dia mah bisa dipercaya. Ini orang curhat sama saya. Gila dia nggak percaya sama gua tersinggung. Dia banting itu pintu kunci mobil itu yang mahal apa ya? Untuk nunjukin gua ini orang kaya, naik mobilnya bukan mobil sembarangan. Ternyata rasa tidak percaya kepada orang menyinggung perasaan orang itu, betul nggak? Nanti kalau mau belanja ke si A gitu ya, yang lain-lain dikasih utang, cuman Andi aja yang nggak dikasih utang, tersinggung nggak? Kenapa tersinggung? Nggak dihormati kan? Gila lu orang lain lu kasih, kok gua? Pasti Andi akan menunjukkan nih, gua ini siapa gitu ya. Kalau ada kunci mobil BMW, taruh di situ ya, betul kan? Kenapa? Enggak, itu kenapa? Tersinggung bukan? Nah, salah satu rasa tidak hormat kepada Tuhan itu ketika engkau meragukan Tuhan. Tangkap ini, sehingga saudara bersungut. Nah, ini ambil contoh ya. Coba, Bilangan 13 ayat 31, 33. Tetapi ini Tuhan suruh nih, saya mau kasih kamu satu tanah yang penuh dengan susu dan madu. Tolong diobservasi, ditinjau. Kita kasih laporan ya. Itu 12 orang nih. Saudara lihat nih. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Ini yang 10 ya, yang negative thinking. Karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua yang kami lihat di sana adalah orang-orang tinggi perawakannya. Ini ngomong negatif tentang janji Tuhan. Padahal Tuhan bilang, gua mau kasih negeri yang penuh dengan susu dan madu. Yang diceritakan bukan susu dan madunya, tetapi tentang kejelekan-kejelekan daripada negeri itu. Juga kami melihat di sana orang-orang raksasa, orang-orang enak, yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan kami juga, demikian juga mereka terhadap kami. Ini satu penghinaan, rasa tidak hormat kepada Tuhan. Coba keluarkan lagi, Bilangan 14 ayat 1. Nyambung, ayat 1, Bilangan 14 ayat 1. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, ah sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Siapa di sini dikit-dikit mampus dah, mati dah gua. Cabut tuh kata-kata itu. Luki sering ngomong begitu, harus cabut. Mampus nih. Ini nih, lihat nih Bilangan nih. Ya. Tadi sampai mana ya? Ayat 3. Mengapakah, ayo ayat 3-nya. Ayat 3. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang? Ini namanya mencurigai Tuhan. Dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan, bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Ayat 4. Dan mereka berkata kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir. Nyentuh lagi yang lama. Udahlah, nggak usah bertobat lah, nggak usah rajin-rajin ibadah, balik lagi yang dulu tuh, pulang kampung. Apa? Kebiasaan lama kamu. Itu rasa tidak hormat kepada Tuhan. Tangkap? Nah, terus ayat 6-nya sekarang kita lihat rasa hormat oleh Kaleb dan Yosua, ayat 6. Ayat 6. Tetapi
Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaian, saking keselnya, dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Nah, ini orang minoritas yang dua. Yang 10 tadi ya, yang ngomel-ngomel, wah di situ ada bangsa raksasa, kita mah udah kayak belalang. Yang dua ini, dia tidak cerita tentang persoalan masalah yang ada di negeri itu. Ada nggak negeri-negeri, orang-orang raksasa? Ada, tapi yang dilihat apa? Perhatikan ini. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang melimpah-limpah susu dan madunya. Yang diceritakan tentang janji-janji Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Ketika engkau berpikir positif tentang janji Tuhan, saya yakin saudara akan jauh daripada persungutan. Kenapa saudara bersungut? Karena kecewa. Kenapa kecewa? Karena saudara selalu memandang masalah, persoalan yang dipakai Tuhan untuk memberkatimu. Tangkap ini. Yang penting saudara ada di layarnya Tuhan, ada di tangan Tuhan. Apapun yang terjadi, walaupun secara kasat mata mengecewakan, selalu ada berkat dahsyat luar biasa. Tergantung cara pandang. Mengubah keadaan situasi menjadi lebih baik. Mengubah cara berpikirmu itu jauh lebih baik daripada mengubah keadaan. Tangkap? Keadaan nggak berubah, hatimu, pikiranmu berubah. Itu lebih daripada pemenang. Daripada diubah keadaan. Ya namanya hidup kan dinamis. Bisa entah naik, entah turun. Apa yang udah diubah, hatimu berubah. Bersungut lagi. Yang tadi saya katakan, 10 doamu Tuhan jawab. Ada satu yang Tuhan nggak jawab. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Itu namanya mengubah keadaan kan. Dijawab Tuhan. Wih, happy. Jawaban ke-11 Tuhan berkata, tunggu dulu. Ngomel. Mendingan apa? Mengubah cara pikirmu jauh lebih baik daripada mengubah keadaan. Keadaan nggak berubah, hatimu berubah. Engkau akan lebih daripada pemenang. Tangkap ini? Ya? Nah, saudara udah nangkap ya pesan Tuhannya. Kalau saudara nggak ada rasa hormat, saudara akan mendapat kutuk, tidak bisa menerima janji Tuhan. Ya. Nah, salah satu rasa tidak hormat kepada Tuhan adalah tidak mau dengar-dengaran. Saya kalau punya pembantu, misalnya ada 3, bicara anak lah. Tadi kan saya katakan, saya punya anak 5, tapi yang membuat saya mau memberkati salah satu anak itu adalah rasa hormat. Betul kan? A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E. 5 anak saya. Pasti ada berkat yang lain kepada salah satu anak saya adalah karena dia memberi hormat, rasa hormat kepada saya. Dan salah satu bentuk rasa hormat anak saya kepada saya adalah dia nurut sama omongan saya. Betul nggak? Kalau si A ngomong sekali, 2 kali, kadang-kadang sampai 4 kali belum dilakukan, mesti sedikit agak ngotot. Dia lakukan nggak? Lakukan. Makanya berkatnya pasti encit-encit, sedikit-sedikit, betul nggak? Tapi kalau ada yang satu, baru batuk sedikit. Oh iya, bapak gua mau tahu nih, mau apa gitu ya. Saudara kalau ada berkat kue gitu ya, ada kue ya lebih banyak, mau ngasihnya ke siapa? Anak yang langsung kerja, betul nggak? Daripada nyuruhnya sampai ngotot, sampai urat ketarik-tarik, baru dia kerjain. Kesel nggak? Nah, salah satu bentuk hormat sama Tuhan adalah mendengar suara Tuhan. Coba kita lihat. Nah, kalau saudara nggak mau dengar suara Tuhan, di Ulangan 28 itu kan cerita tentang berkat dan kutuk. Saya mau lagi cerita kutuk dulu ya, saya langsung ayat 22-nya. Ulangan 28 ayat 22-nya. Itu perikopnya adalah berkat dan kutuk. Nih, kalau saudara nggak mau dengar-dengaran suara Tuhan nih. Kutuk karena tidak mendengar suara Tuhan. Udah, 22 ya. Tuhan akan menghajar engkau dengan batuk kering. Judulnya saudara udah baca kan di atas? Apa? Berkat dan kutuk. Berkatnya nanti belakangan. Berkat itu di ayat 1. Saya langsung ayat 22-nya. Tuhan akan menghajar engkau dengan batuk kering, demam kepialu, sakit radang, kekeringan, hama, dan penyakit gandum. Semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa. Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga, dan tanah yang di bawah pun akan menjadi besi. Bayangkan, nanam apa nggak jadi. Kenapa? Nanamnya bukan di tanah yang benar, tapi di besi. Sudah nangkep? Panennya nggak ada. Ya ini, kenapa? Tidak mendengar suara Tuhan. Sudah bisa nangkep ini? Nah, kalau saudara mendengar suara Tuhan,
ayat 1-nya tuh. Kita baca dulu. Nah, salah satu hormat kepada Tuhan adalah mendengar suara Tuhan. Ulangan 28 masih tetap. Nih, dengar baik-baik. Orang yang menghormati Tuhan adalah cepat respon kepada Tuhan, respon suara Tuhan. Ya, jangan suka tunggu dulu. 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat 2, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah apa? Diberkati apa? Kepanjangan. Saya langsung loncat ayat 12. Ayo ayat 12. Dikatakan begini, Tuhan akan membuka bagimu pembendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Ayat 13-nya, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan akan tetap naik bukannya turun, tetapi engkau apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Ayat 14, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya. Jadi rasa hormat saudara kepada Tuhan, mau mendengar suara Tuhan, lah ini hasilnya. Berkatnya dahsyat luar biasa.